Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di YouTube Solusi Utang MB ya. Kali ini karena saya banyak banget di tag di Instagram, ini mungkin baru viral ya dari teman-teman semuanya. Padahal ya, jumlah yang disampaikan hari ini itu adalah jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Kalau Anda bilangin hari ini banyak warga DKI yang tidak bayar hutang ke pinjol, bahkan mencapai 2,3 sekian juta warga, justru jumlahnya itu sudah dihitung oleh Bapak Presiden di tahun 2021 mencapai 68 masyarakat terjebak di pinjaman online. Hanya saja kasusnya waktu 2021 itu masih suasana COVID ya. Dan itu masih diperintilin kemana-mana oleh OJK, Kominfo, dan jajaran yang lainnya. Ya oke, kita akan bacakan berita dari CNN. Ya, kita ambil singkatnya aja di sini. Karena saya banyak banget nih di tag dari kemarin di Instagram. Ini mungkin Anda minta saya untuk membahasnya. Oke, saya bahas hari ini. Warga DKI Jakarta masih utang ke pinjol. Ya, sebesar 10,35 triliun. Ya, saya munculkan di sini deh. Jakarta, CNN Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat DKI Jakarta masih hutang 10,35 triliun kepada pinjaman online atau pinjol April 2023. Angkanya turun 3,9% dari Maret 2023 sebanyak 10,79 triliun. Berarti ini kurang sekitaran 0,44 triliun ya, kurangnya dari 10,39. Oke. Mengutip informasi yang dipampangkan di website OJK, hutang tersebut berasal dari 2,38 juta akun pengguna di ibu kota atau meningkat dari bulan sebelumnya 2,34 juta, berarti meningkat ada sekitar 0,4% lah ya. Pada April lalu tingkat One Prestasi atau TWP di DKI Jakarta meningkat dari 2,79% menjadi 2,94%. TWP adalah tingkat penyelesaian kewajiban yang lalai dilakukan oleh debitur terkait dengan pembayaran yang dilakukan di atas 90 hari dari tanggal jatuh tempo yang disepakati. Sementara itu Jawa Barat menjadi provinsi yang total outstanding pinjol terbanyak ya. Total pengembalian dana yang paling terbanyak tidak dikembalikan lagi outstanding ya. 13,57 triliun dari 4,6 juta akun pengguna. Adapun TWP Jawa Barat mencapai 3,6% ya. Secara keseluruhan total hutang masyarakat yang belum dibayarkan mencapai 50,53 triliun dari 17,31 juta. Akun pengguna, sebagian besar pengguna berada di Pulau Jawa, 12,88 juta dengan tingkat outstanding 39,29 triliun. Adapun akumulasi dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman hingga April 2023 mencapai 600,30 triliun, sedangkan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman mencapai 601,41 triliun, dan datanya nggak ada masalah ya. Tapi ini karena baru diupdate oleh OJK, sehingga itu banyak banget yang men-tag saya dari kemarin-kemarin. Oke. Dan kenapa saya bilangin jumlah ini sebenarnya jumlah yang sangat kecil ya. Kalau hanya sebatas 17,31 juta, Anda boleh lihat lagi berita tahun 2021 waktu Bapak Presiden padahal waktu itu hanya sebatas karena masalahnya masalah COVID aja 2021 itu. Tapi angkanya ini mungkin membuat Anda kaget. Kalau Anda menemukan hari ini cuman 17, sekian juta warga yang terjebak di pinjol, justru tahun 2021 itu ada sebanyak 68 juta masyarakat melakukan transaksi di pinjol. Ini menurut info dari Menkominfo. Joni Plate waktu itu mengatakan arahan Jokowi adalah bagaimana total pengelolaan dapat dilaksanakan dengan baik mengingat sekitar 68 juta masyarakat melakukan transaksi di pinjol.
Ya. Berarti kalau hanya 17, sekian, ya, berarti 50 juta jiwa masyarakat Indonesia telah menstore ke pinjol. Ya. Jadi kalau dibilangin pinjol hari ini ruginya hanya sekian puluh triliun, padahal ratusan triliun kan mereka sudah kumpulin. Anda boleh lihat di sebelah saya, ya. Ini saya sampaikan ya di sini ya, saya bacakan. Di sini kita ambil yang dari mana nih? Yang dari mana? Soalnya ini yang diarahkan presiden waktu itu kan banyak masyarakat yang ditekan dengan bunga dan cara penagihan. Tapi yang diperintil oleh OJK waktu itu adalah disalahkan pinjol ilegal. Padahal presiden hanya menyampaikan itu pinjol, nggak ada disebutin legal atau ilegalnya. Ya hanya sebatas pinjol. Dan sampai akhirnya 2022 Bapak Mahfud MD sendiri itu mengambil keputusan yang paling tepat. Ya. Di 2021 itu Bapak Mahfud MD ya mengambil keputusan tepat bahwasannya pinjol ilegal tidak perlu dibayar lagi. Dan OJK bingung saat itu, dan akhirnya OJK ikut rombongan itu. Ya oke, pinjol ilegal tidak perlu dibayar lagi, biar terang benderang satu permasalahannya. Ya, tapi karena kasus itu tidak booming lagi, saya juga nggak tahu ya entah dari mana sisi peredamannya sehingga meredam saat itu. Ya, Anda lihat di sebelah saya ini. Jadi kami akan lebih masif melakukan penanganan pemberantasan, meningkat efektivitas pemberian layanan dari yang lebih baik bagi pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Jelasnya, Menkominfo Joni Plate mengatakan arahan Jokowi adalah bagaimana tata kelola pinjol dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat sekitar 68 juta masyarakat melakukan transaksi di pinjol. Ya, kalau kita bandingin dengan sekarang, hanya ada Jawa Barat dan DKI mengalami kegagalan dengan outstanding mencapai 17, sekian. Sementara data yang disampaikan oleh Bapak Presiden di tahun 2021 mencapai 68 juta jiwa. Ya, kita lengkapin aja, kita penuhin menjadi 18 juta masyarakat antara DKI dan Jawa Barat mengalami gagal total di pinjol. Berarti 50 juta masyarakat telah kehabisan uang dengan membayar pinjol lengkap dengan bunga yang sangat besar. Jadi ngapain OJK perlu khawatir akan hal itu? Ya, Anda boleh lihat di sebelah sini gitu. Kalau nggak Anda baca lagi di berita tahun 2021. Itu datanya ya, 68 juta masyarakat transaksi di pinjol. Berarti kalau yang gagal hari ini hanya sebatas kita ambil aja, kita penuhin, nggak usah 17, sekian. Kita penuhi 18 juta masyarakat terjebak ya, atau tidak mampu mengembalikan uang pinjol yang dibilang outstanding ya. Berarti 50 juta telah membayar pinjol dong. Ya, 50 juta telah kehabisan gaji dong. Ya, kan seperti itu polanya. Makanya ini siapa yang salah? Jadi jangan salahkan masyarakat hari ini, salahkanlah OJK yang tidak mempunyai solusi yang tepat di tengah situasi seperti ini. Berapa banyak kasus mengakhiri hidup? Berapa banyak orang yang telah kehilangan nyawa hanya sebatas tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, diteror dan diintimidasi. Pernah nggak OJK membaca data itu? Jangan OJK hanya membaca data TWP saja. Ya. Tapi OJK baca juga data berapa banyak yang sudah kehilangan nyawa, berapa banyak yang sudah dimiskinkan, berapa banyak hartanya yang sudah habis, berapa banyak yang sudah di PHK gara-gara pinjol ini. Baca semua datanya, biar ini seimbang. Ya, kalau OJK seperti ini hanya membaca data outstanding, dana yang belum dibalikan masyarakat kepada pinjol, berarti OJK tidak peduli atas kematian. OJK tidak peduli atas nyawa yang melayang. OJK tidak peduli atas kemiskinan gitu loh. Ya. Jadi saya mendukung kalau memang DKI tidak mampu lagi membalikin pinjol, ya sudah. Ya. Kan OJK sudah mempunyai risikonya, BI checking. Beri nama orang itu BI checking. Ya. Jawa Barat juga seperti itu. Mereka tidak mampu balikin, ya sudah. OJK punya risiko, BI checking, ya sudah, BI checking saja. Ya. Ngapain lagi harus diperjuangkan pinjol yang seperti itu? Karena tidak ada mekanisme yang jelas. Ya. Kalau OJK membilangin 2021 kita sudah buru pinjol ilegal, permasalahan bukan terjadi dari pinjol ilegal. Permasalahan terjadi di pinjol legal. Sehingga hari inilah dampak jelasnya itu. Ya. Kan pinjol ilegal sudah tidak dibaca lagi. Yang dibaca hanya pinjol legal. Kenapa orang-orang masih
gagal bayar. Kenapa orang-orang masih tidak mampu membalikkan? Berarti ada yang salah dengan program ini. Kenapa nilainya cukup besar? Ya, 2, sekian persen atau 3, sekian persen itu adalah nominal yang besar. Ya, karena angkanya mencapai puluhan triliun. Ya, jadi teman-teman nggak usah dibodohi lagi dengan data dari OJK. Kalau dibilangin Jawa Barat dan Jakarta, ya, dana yang belum dibalikkan masyarakat kepada pinjol mencapai 20 triliun sekian, sementara dana yang diputarkan itu di tahun 2021 mencapai 260 triliun. Anda boleh lihat di sebelah saya. Ya, silahkan Anda kaji lagi dengan logika Anda, itu hanya pengalihan data saja. Kalau OJK hanya menyelamatkan yang namanya pinjol dari sebuah kerugian, berarti OJK tidak peduli dengan nyawa Anda yang melayang. OJK tidak peduli dengan Anda yang sudah dimiskinkan. Ya sudah, berarti saya dukung Anda untuk tidak perlu bayar lagi. Ya sudah, biarlah nama kita masuk BI checking daripada kita miskin seumur hidup. Ya, nggak apa-apa kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Ya, bahkan kehancuran Anda pun tidak dikaji oleh OJK, tidak dikaji oleh pemerintah. Ya, yang dikaji oleh pemerintah adalah soal investor yang mengalami kerugian, bukan diri Anda yang mengalami kerugian. Padahal Anda bekerja bertahun-tahun, duit Anda hanya habis untuk membayar pinjol yang hutang pinjol tidak pernah lunas. Pernah nggak dibaca data itu? Kan nggak pernah. Ya, makanya jalan satu-satunya untuk melawan pinjaman online adalah offline. Kalau mereka tidak mampu datang untuk mengunjungi Anda, ya sudah, Anda nggak perlu bayar lagi. Udah selesai kan perkaranya. Saya memang nggak mampu bang, saya begana begini. Ya sudah, kalau memang Anda nggak mampu, siapa yang bisa paksa Anda? Anda nggak bisa juga sulap daun menjadi uang. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, yang penting bagi saya, jangan ada lagi ke depannya yang nekat mengakhiri hidup, yang sampai kehilangan nyawa hanya sebatas tidak mampu bayar pinjol. Ya, itu saja bagi saya. Sisanya yaitu terserah lah, yang namanya fakta hidup kan kita nggak mampu balikin. Pekerjaan juga sudah tidak ada, pemasukan juga sudah berkurang. Kita sudah terlanjur meminjam karena desakan ekonomi dan segala lagi. Kita mau apa lagi? Ya, yang penting ke depannya tolong bantu edukasi juga orang sekitar Anda. Jangan pernah coba-coba pinjam di pinjaman online ataupun pay later. Karena sampai detik ini belum jelas visi misi mereka apa sebenarnya. Berbeda dengan adanya pinjol di 2016. 2016 pinjol ada di Indonesia, tujuan mereka cuma satu, untuk membantu UMKM. Seiring waktu berjalan sampai detik ini, tujuannya bukan lagi untuk membantu UMKM, tapi untuk memperkaya mafia ataupun investor yang menanam saham di dalam pinjaman online. Tujuannya sudah berbeda, ya. Sehingga OJK tidak mempedulikan Anda yang mati, Anda yang mengakhiri hidup, Anda yang dimiskinkan, OJK tidak peduli lagi. Karena OJK tujuannya adalah bagaimana banyaknya investor yang menanam investasi ada di Indonesia ini, apalagi di dalam segi digital saat ini. Ya, jadi hati-hatilah, bijaklah dalam bermedia sosial, bijaklah menggunakan smartphone, supaya Anda terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, sisanya teman-teman boleh isi di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda tentang semua ini? Ya, itu sudah saya uraikan. Perjalanan dari 2021, 2022, bahkan 2023, sampai dengan data yang dikeluarkan terbaru ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.